الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini diberikan kita kesempatan oleh Allah kembali hadir dan duduk di majalisul ilm, taman dari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita masuk, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i sebagaimana dibawakan dalam kitab Manaqibus Syafi'i jilid kedua halaman 144. Apa kata beliau? Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Orang yang tidak cinta ilmu maka tidak ada kebaikannya. Wala yakun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Dan lebih baik tidak pernah kenal dan berteman dengannya. Jadi beliau rahimahullah mengatakan yang tidak cinta ilmu agama ini tidak ada kebaikan. Dan lebih baik jangan pernah kenal, jangan pernah berkawan. Karena memang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah fahamkan dia ilmu agama. Maka pantaslah beliau mengatakan yang tidak cinta ilmu tidak ada kebaikannya. Subhanallah. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah. Dalam kitabnya Talbis Iblis jilid pertama halaman 334, apa kata beliau? Iblis innama yatamakkanu minal insan ala qadri qillatil ilm. Iblis akan menguasai seseorang itu tergantung ilmu agamanya. Fakullama qalla ilmul insan kathura tamakkunu iblis minhu. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin sedikit kekuasaan syaitan padanya. Wa kullama semakin sedikit ilmu seseorang, semakin banyak penguasaan setan. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin sedikit kekuasaan syaitan. Maka tak heran para ulama kita menyebutkan alimun au faqihun wahidun, satu orang alim asyaddu ala iblis, lebih dahsyat bagi iblis daripada 1000 ahli ibadah. Karena itu semakin kurang ilmu seseorang, setan semakin kuat. Banyak ilmunya seseorang, setan semakin lemah. Kenapa? Karena orang-orang berilmu tahu tipu daya syaitan. Taib. Malam ini para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla akan kita sambung membangun istana di dalam surga. Kebahagiaan seorang muslim dan kesuksesannya ketika selamat dari api neraka masuk surga. Di dunia orang dapat kerjaan yang bagus. Kehidupan yang layak, bagus. Punya rumah, bagus. Tapi itu semuanya akan kita tinggalkan.
yang akan abadi ketika kita masuk ke dalam surga. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Dalam surah Ali Imran ayat 185. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya adalah selamat dari api neraka, masuk surga. Nah, kita ingin masuk surga para jamaah. Demikian juga kita punya istana di dalam surga. Dan urusan surga ya jangan nanggung-nanggung. Karena Nabi SAW menyebutkan, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau minta surga, minta apa? Al-firdaus. Baik. Alhamdulillah pada pertemuan sudah lalu kita sudah ambil yang berkaitan dengan tarkul mira', meninggalkan perdebatan. Meskipun kita benar. Malam ini akan kita ambil yang ke-10 di antara sebab untuk kita bisa bangunkan diri kita istana dalam surga, husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin seseorang mendapatkan istana di ujung surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, bagi yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan istana di tengah-tengah surga, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, bagi yang meninggalkan kedustaan meskipun dia bersenda gurau. Dia tidak bohong meskipun main-main. Wa bi baitin fi a'lal jannah, ini poinnya sekarang. Dan rumah atau istana fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi yang akhlaknya baik. Nah, di sini ada 3 poin. Ujung surga, istana di ujung surga bagi yang meninggalkan debat meskipun benar. Istana di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan kedustaan meskipun senda gurau. Istana di surga yang paling tinggi bagi yang hasuna khuluquhu, akhlaknya mulia. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia. Tentu tidak ada yang paling hebat contoh kita kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling hebat. Sampai Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratu Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri kalian semua, ya, atau bagi kalian semua, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ayat ini pondasi yang sangat agung, mencontoh Nabi dalam ucapan, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaannya. Kenapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Ini yang ingin kita pelajari para hadirin. Mudah-mudahan kita bisa di belakangnya beliau. Ingat katanya para ulama kita,
an takuna dzanaban fi sunnah khair. Engkau mengekor diekor tapi mengekor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih baik ketimbang menjadi depan tetapi mengikuti hawa nafsu. Ya, biar kita ngekor tetapi yang kita ekorin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimatillah azza wa jalla. Akan kita ambil beberapa penjelasan dan fawaid dari hadis yang mulia. Yang pertama, makna husnul khuluq. Apa arti akhlak yang mulia? Apa makna akhlak yang baik dalam pandangan syariat kita? Akhlak yang mulia maknanya adalah majmu'atul mabadi' wal qawaid, kumpulan dari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perangai seseorang. Jadi dasar-dasar prinsip-prinsip ya yang mengatur tingkah laku perangai seseorang yang ditetapkan oleh wahyu dalam kehidupan setiap hari. Kasih yang singkat, apa itu akhlak yang mulia? Yang singkat kata para ulama kita, badlun nada, berbuat kebaikan. Wa kafful adza, tidak menyakiti. Wahtimalul adza, dan sabar kalau disakiti. Nah, ini dia singkatnya yang namanya akhlak yang mulia. Badlun nada, berbuat baik. Wa kafful adza, tidak menyakiti. Wahtimalul adza, sabar kalau disakiti. Nah, inilah dia 3 unsur yang namanya akhlak yang mulia. Maka tadi diperincikan ya kumpulan dari dasar-dasar prinsip-prinsip yang mengatur tingkah laku seseorang yang telah diatur berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun poinnya 3 ini. Badlun nada, berbuat baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada makhluk yang lainnya. Wa kafful adza, tidak berbuat buruk, tidak menyakiti siapapun, menyakiti Allah, menyakiti Rasul, menyakiti sesama, menyakiti orang tua, menyakiti hewan, bahkan menyakiti diri sendiri. Wahtimalul adza, sabar. Baik. Ini dia yang dikatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi 3 unsurnya. 3 unsur ini. Yang kedua, al-khuluqul hasan laha fadail adidah wa azimah. Akhlak yang mulia ini berbuat baik, tidak menyakiti, sabar kalau disakiti, sabar kalau diganggu. Ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan ini yang dominan dalam faedah hadis ini para jamaah. Kita ambil yang pertama. Al-khuluqul hasan, al-hasanah min asbabi dukhul jannah. Akhlak yang mulia adalah sebab terbesar memasukkan orang ke dalam surga dan mendapatkan istana di surga. Sebab terbesar. Bidalil hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, an aktsar ma yudkhilul jannah?" Apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Nabi menjawab, yang pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, akhlak yang mulia.
paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Coba lihat, ada seorang wanita, mohon maaf ini pezina, pelacur dari Bani Israel. Kehausan, minum dalam sumur, keluar sumur ditemukan anjing yang kehausan. Kasih minum, masuk surga. Akhlak yang mulia apa tidak? Mulia. Jadi yang paling banyak masukkan orang ke dalam surga, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian hadis yang tadi, aku yang akan menjamin seseorang mendapatkan istana di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquh, yang baik akhlaknya. Dan lihat, surga yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Dan di sanalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang berakhlak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jaminannya. Ana za'im, kata Nabi, aku yang menjamin. Baitin fi 'alal jannah, istana di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi yang baik akhlaknya. Ini faedah yang kedua faedah yang kedua dan poin yang pertama tentang keutamaan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan akhlak yang mulia, sababun linaili mahabbatillah azza wa jalla. Akhlak yang mulia ini sebab untuk meraih kecintaan Allah. Dan ingat para hadirin, tidak semua orang yang mengatakan dirinya cinta Allah dicintai oleh Allah. Tapi siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti beruntung. Maka lihat, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada sekelompok orang mengatakan dirinya cinta Allah. Allah uji mereka dengan ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat itu dikatakan dalam surat Ali Imran itu ayatul imtihan, ayat ujian. Nah, kalau Allah yang cinta, Rasul yang cinta pasti. Tapi kalau kita sebagai manusia yang cinta belum tentu. Nah, apa katanya syair? Kullun yadda'i waslan bilaila. Dirinya punya hubungan dengan Laila, sehingga ada katanya Majnun Laila. Wa Laila la tuqirruhum bidzalik. Sementara Laila tidak mengaku bahwasanya dia punya hubungan dengan si fulan. Sekarang, ya, orang mengatakan cinta Allah azza wa jalla. Apakah serta-merta Allah mencintainya? Tidak, kalau tidak melaksanakan syarat. Nah, sekarang salah satu yang bisa kita lakukan untuk meraih cintanya Allah, punya akhlak yang baik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman-Nya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bukankah sabar tadi unsur akhlak yang mulia? Iya. Berbuat baik, tidak menyakiti, sabar kalau disakiti. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang ihsan, berbuat baik. Baik. Bahkan dalam hadis Al-Hakim dan juga Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahabbu ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling baik akhlaknya. Hamba Allah Azza wa Jalla yang paling dicintai oleh Allah yang paling baik akhlaknya. Sekarang dari makhluk ini para hadirin, yang paling dicintai oleh Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ternyata dia manusia yang paling baik akhlaknya.
Sampai Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Allah Azza wa Jalla mengutus aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lihat Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sifat beliau sebelum menjadi nabi dan rasul. Dikatakan beliau siddiq. Jujur apa tidak? Jujur. Amanah, amin. Amin apa tidak? Amin. Ini dua sifat ini dulu. Kalau fitnah pasti cerdas. Tabligh menyampaikan iya. Tapi ini dua ini loh. Yang dua ini hatta musyrikin itu tidak mengingkari kalau akhlak Nabi SAW adalah orang yang amin. Tidak pernah mereka mengingkari kalau Nabi Muhammad SAW orang yang jujur. Mana buktinya? Waktu Nabi diperintah oleh Allah, kum fa'anzir, bangun ya Muhammad beri peringatan, Nabi kumpulin orang-orang Quraisy di Bukit Sofa atau di Jabal Abi Qubais. Nabi tanya, bagaimana menurut kalian kalau aku kasih tahu pasukan berkuda siap menyerang kalian pagi dan petang, pagi dan sore? Apa jawaban mereka? Ma jarrabna bika kadhiba. Ya Muhammad, kami enggak pernah tahu, kalau kami tidak pernah mengetahui engkau bohong, tidak pernah. Nah, tapi ketika Nabi SAW mengatakan, inni nadhirul lakum baina yaday azabun syadid, aku memberi peringatan bagi kalian akan ada azab yang sangat pedih setelah kalian meninggal dunia. Langsung apa kata Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Tadinya dikatakan tidak pernah engkau dusta. Taib. Jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, keutamaan akhlak yang mulia ini, al-akhlaqul hasanah min asbabi mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia ini sebab untuk meraih kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Allah mencintai kita dan sekarang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Sama juga pasalnya ini. Kalau kita cinta Rasul belum tentu Rasul cinta kepada kita. Tapi kalau Rasul yang cinta pasti kita orang baik. Nah, orang yang baik akhlaknya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling aku cintai di antara yang banyak aku cintai di antara kalian, dan orang yang paling dekat majelisnya denganku kelak pada hari kiamat yang paling baik akhlaknya. Dan salah satu akhlak yang baik itu banyak bersolawat. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena ingat, akhlak ini kepada Allah iya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga iya. Nah, barulah kepada sesama. Dan yang paling agung adalah orang tua. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majelisnya denganku hari kiamat yang paling baik akhlaknya. Maka lihat para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kenal sama sekali ya, langsung orang bisa tahu kalau Nabi Muhammad itu wajahnya bukan wajah pembohong. Aneh ini para jemaah. Jadi kalau ada tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang ke suatu majelis, begitu ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wajah tidak bohong ini katanya. Karena memang ya, akhlak itu kan luar dalam.
Kalau luarnya baik, dalamnya tidak baik, apa namanya? Munafik. Munafik. Baik, yang keempat. Makarimul akhlaq athqalu syai' fil mizan yaumal qiyamah. Akhlak yang mulia adalah amalan yang paling berat timbangannya kelak pada hari kiamat. Setelah la ilaha illallah. Tidak ada lebih berat dari ini. Bidalil hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada yang paling berat dalam timbangan seorang hamba selain dari akhlak yang mulia. Paling berat. Setelah tauhid tentunya. Karena kalau kalimat la ilaha illallah enggak ada tandingannya. Sebagaimana hadis At-Tirmidzi, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil satu orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibukakan catatan berapa? 99 catatan amal. Satu catatan sejauh mata memandang, dan ternyata apa isinya sapuan semuanya dosa. Hamba ini kaget. Allah tanya, "Alaka udhrun adzalamaka katabati? Alaka indana hasanah?" Apakah ada alasanmu? Apakah tukang catatku menzalimimu? Apakah engkau punya kebaikan? Tapi hamba ini takut. Kenapa? 99 kali sejauh mata memandang semuanya dosa. Dia mengatakan tidak ada kebaikanku ya Allah, enggak ada alasanku. Tetapi Allah mengeluarkan baginya satu kartu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sendiri kaget. Ya Allah, apa kehebatannya kartu dibandingkan 99? Saksikan penimbanganmu, hari ini engkau tidak dizalimi. Begitu diletakkan kalimat tauhid di satu daun, 99 catatan di daun sebelahnya, maka naiklah catatan ini dan memberatlah kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak ada tandingannya. Nah, setelah itu barulah akhlak yang mulia. Yang kelima, akhlak yang mulia tudha'iful ajr wath thawab. Hebatnya akhlak yang mulia ini bisa melipat gandakan pahala. Melipat gandakan upah kita beramal dengan akhlak yang mulia. Nah, yang kita tahu sekarang kan kaidah umum, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Baik, salat jamaah berapa? 25 atau 27. Bersedekah, berinfak, ya, kama thali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu bulir biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai berapa? 100, berarti 700. Lihat akhlak yang mulia. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imil lail wa sha'imin nahar." Seseorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa meraih derajat orang yang sholat sepanjang malam dan puasa setiap hari. Subhanallah. Sekali lagi, Nabi SAW bersabda, seseorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa menggapai derajat siapa? Orang yang sholat sepanjang malam dan puasa setiap hari. Dengan akhlak apa? Yang mulia. Maka lihat para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengabaikan yang namanya akhlak ini.
Dan bahkan lihat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan akhlak yang mulia ini tanda sempurnanya iman seseorang. Jadi tidak bisa kita mengatakan, oh orang ini akidahnya bagus, tapi akhlaknya nggak baik. Oh nggak bisa, ini nggak nyambung. Kalau memang akidahnya bagus, insya Allah akhlaknya juga akan bagus. Atau sebaliknya, baik akhlaknya, tapi orang ini akidahnya kok nggak benar ya. Berarti kita katakan ya, akhlak yang kita katakan baik itu berarti bukan dia. Atau yang nampak pada diri kita, tetapi yang tersembunyi mungkin lebih dahsyat. Maka Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik. Nah, tentu yang sempurna imannya dari kalangan manusia siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah manusia yang paling baik akhlaknya. Keutamaan yang ke-6, al-akhlaqul hasanah min khairi a'malil ibad. Akhlak yang mulia adalah di antara amalan hamba yang terbaik. Akhlak yang mulia adalah di antara amalan hamba yang terbaik. Sebagaimana hadis dibawakan Imam Al-Bazzar dan Abu Ya'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, ala adulluka ala khislatain." Hai Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibn Junadah, maukah aku beritakan kepadamu dua perkara? Huma akhaffu ala dhahr, ringan di punggung, wa athqal fil mizan, tapi berat di dalam timbangan. Qala bala ya Rasulullah, oh mau ya Rasulullah, kan ringan ini, tapi timbangannya berat. Artinya apa? Kerja sedikit, upahnya banyak. Qala Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alaika bihusnil khuluqi wa tulis samti, hendaklah engkau berakhlak yang mulia dan jangan banyak bicara. Akhlak yang mulia dan jangan banyak bicara. Keutamaan yang ke-7, al-akhlaqul hasanah tazidu fil a'mar wa ta'murud diyar. Akhlak yang mulia menambah umur. Nah, ini resepnya ini para jamaah. Sekaligus juga akan memakmurkan dunia, menghilangkan kebencian, menghilangkan rasa iri, hasad. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul khuluqi wa husnul jiwar. Akhlak yang mulia dan husnul jiwar, baik dalam bertetangga, ya'muranid diyar, memakmurkan negeri, wa yazdadu fil a'mar, dan sekaligus akan menambah umur. Nah, kita tahu ada yang menambah umur, diantaranya menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim, menambah umur, melapangkan rizki. Tapi ingat, ada juga yang lain yang bisa akan menambah umur, akhlak yang mulia. Mungkin kita bertanya, loh, bukankah umur kita sudah ditetapkan? Betul, sudah ditetapkan. Namun juga Allah takdirkan ada asbabnya kalau mau panjang. Dan masalahnya kita tidak tahu ini kita nyambung silaturahmi atau tidak, berakhlak yang mulia atau tidak. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua catatan. Malaikat
100 tahun kalau dia nyambung silaturahmi dan akhlaknya mulia. Kasih 60-70 saja kalau dia akhlaknya tidak baik dan kalau dia tidak menyambung silaturahim. Ini yang ada di catatan malaikat. Tapi malaikat tidak tahu apakah orang ini nyambung atau tidak. Apakah orang ini berakhlak mulia atau tidak. Jadi ingat, umur sudah ditakdirkan, tapi juga Allah mentakdirkan sebab bertambahnya umur. Yang ke-8, al-akhlaqul hasanah alamatun ala kamalil iman. Akhlak yang mulia adalah tanda kesempurnaan iman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlak. Maka pantas para ulama kita ketika menyebut masalah akidah disebutkan di dalamnya masalah akhlak. Karena akhlak itu tidak bisa dipisahkan dari akidah. Maka Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah selama 10 tahun atau 13 tahun, fokus utamanya akidah akhlak. Nabi SAW merintahkan menyambung silaturahim. Nabi SAW merintahkan menghormati yang tua. Nabi SAW merintahkan untuk menyayangi yang kecil. Itu sebelum datang perintah sholat, puasa, zakat, apalagi haji. Haji terakhir tahun ke-9 Hijriah. Tapi sebelumnya itu masalah akidah, masalah akhlak, masalah akidah, masalah akhlak. Kenapa? Karena ini alamatu kamalil iman, tanda sempurnanya iman. Baik, kita masuk ke faedah yang ketiga. Ahamiyatu al-akhlaqil hasanah. Pentingnya akhlak yang mulia. Al-Islam, agama Islam adalah dinul akhlak, agama akhlak para jemaah. Dan kebanyakan orang masuk Islam karena akhlak, bukan karena perang. Perang Nabi SAW dapat dihitung. Dan ingat, dalam peperangan pun nampak akhlak Nabi SAW. Mana dia? Nabi mengatakan, la taqtulu walidan, jangan membunuh anak-anak kecil. Walan nisa, jangan membunuh perempuan. Walal abid fi som'atih, jangan membunuh ahli ibadah agama luar yang berada di tempat ibadahnya. Ayo. Nah, kalau sekarang kan, ya, apa yang terjadi? Kalau sudah ledakkan bom, semuanya lebur. Ini akhlak Islam. Bahkan sebelum berperang, Nabi SAW mengatakan, aslim taslam, kalian masuk Islam, selamat. Kalau enggak, kalian bayar upti. Kalau enggak, maka baru kita berperang. Dan itu pun yang diperangi, yang ikut perang saja. Yang tidak berperang, tidak ada urusan. Maka lihat, sangat ya terkesima dan tertegun orang-orang Nasrani ketika masuk Abu Ubaidah ke Palestina dan merebut ya Palestina yang di saat itu dikuasai oleh orang apa? Pasukan salib. Bagaimana ya ramahnya Islam, ya bagaimana sikap Islam terhadap orang-orang yang berada di dalam agama luar Islam itu. Jadi Islam ini agama akhlak. Nah, di antara pentingnya akhlak dalam Islam yang pertama, annahum tithalu li amrillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia ini adalah kita melaksanakan perintah Allah. Ini adalah perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kebutuhan manusia ketika hidup sosial. Enggak, tapi ini perintah Allah, perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-'adl wal ihsan, bersikap adil dan berbuat baik. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Allah yang perintahkan bersikap adil dan berbuat baik. Wa ita'idzil qurba. Kemudian diperintahkan kita memberi kerabat. Wa yanhanil fahsya'i wal munkar, melarang dari perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, dan melampaui batas dan permusuhan. Maka ma'asyiral hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berakhlak yang mulia, kita melaksanakan perintah. Fayu'jar alaih, pahala diberikan. Ketika kita meninggalkan akhlak yang buruk, maka ini kita meninggalkan larangan. Fayu'jar, maka seorang pun mendapatkan pahala. Maka orang beriman itu pahalanya double. Dia mengerjakan kebaikan, dia berpahala. Dia meninggalkan kemungkaran juga berpahala. Yang kedua di antara pentingnya akhlak yang mulia, al-akhlaqul hasanah ahadu muqawwimat syakhsiyatil muslim. Akhlak yang mulia salah satu dari unsur kepribadian seorang muslim. Ini unsur pokok kepribadian orang muslim itu akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Nah, coba lihat nih para jamaah. Allah Azza wa Jalla tidak melihat bentuk tubuh kalian. Wala ila ajsamikum, tidak melihat badan kalian. Dia gemukkah, dia kuruskah? Enggak dilihat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat hati dan amalan. Yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla hati dan amalan. Yang ketiga, al-irtibatul wathiq bainal akhlaqi wad dinil islami wal aqidah. Bagaimana pentingnya akhlak dalam Islam? Akhlak dalam Islam ini punya keterkaitan yang sangat kuat antara akhlak dengan agama, antara akhlak dengan aqidah. Maka cocok di dalam kurikulum zaman dulu para jamaah di sekolah-sekolah pemerintah, sekolah MI, SD, sanawiyah, aliyah itu ada akidah ini nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Maka itu sebabnya kita katakan tadi, kalau ada orang mengatakan oh ini orang ini akidahnya baik, tapi akhlaknya nggak baik, berarti nggak benar ini. Atau ada orang mengatakan ya yang penting perbaiki hati. Tidak. Nabi mengatakan Allah melihat dua. Satu amalan kita di luar, yang kedua hati kita. Jadi irtibatun wathiq, hubungan erat antara akhlak dengan agama dan akhlak dengan aqidah Islamiyah yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ada akidah berarti ada akhlak. Ya, rusak akhlaknya berarti akidahnya rusak juga. Coba lihat para hadirin. Ketika ada sahabat yang badannya maju waktu sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan bengkok pula hati kalian. Nah, jadi luar ini adalah sebagai cerminan dari yang di dalam. Akidah ini urusan dalam. Yang nampak dari akhlak urusan luar. Antara luar dengan dalam ini harus sinkron. Dalam baik, luar tidak baik, tidak mungkin. Luarnya baik, dalamnya tidak baik, munafik. Faedah yang keempat para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala.
al-akhlaqul hasanah daruratun ijtimaiyah. Akhlak yang mulia min muqawwimatil hayatil ijtimaiyah adalah unsur pokok kehidupan dalam bermasyarakat. Maka ada ungkapan syair mengatakan, apa kata mereka? Mereka mengatakan innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum. Ahmad Syauqi, penyair, mengatakan innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum. Suatu negeri atau satu masyarakat, mereka berdiri tegak dilihat dari akhlaknya. Fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau akhlak mereka hilang, berarti peradaban manusia sudah hilang juga. Jadi barometer suatu negeri, mereka maju atau tidak, kembali kepada akhlaknya. Lihat para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Di saat kejayaan Islam di Cordova, Spanyol, akan menjadi kebanggaan bagi orang luar Islam itu ketika dia mampu mengucapkan assalamualaikum. Bangga mereka. Tapi sekarang kebalik. Ketika kaum muslimin bangga ketika meniru bahasanya mereka. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita akhlak yang mulia sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang mulia, tidak ada yang menunjuki aku kepadanya kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukannya kecuali Engkau ya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan baru kita bertanya jawab sedikit. Tafadhal Hamdan. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatu آتي محمدا له الصلاة والفضل وبعث مقامه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, tadi waktu rakaat ketiga setelah baca Fatihah seperti ada doa dibaca, apa ini? Naam. Telah sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Musnadnya dari Abu Abdullah As-Sanabihi. Dia berkata, aku datang di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Fasallaitu khalfahul maghrib. Aku salat di belakangnya salat al-maghrib. Faqara'a fi rak'atayn al-ulayain biqisaril mufassal. Beliau membaca pada dua rakaat pertama dengan surat-surat pendek. Mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Thumma fi rak'ati tsalitsah ba'da al-Fatihah, kemudian rakaat ketiga setelah al-Fatihah beliau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, surah Ali Imran. Satu ayat saja. Maka di sini dikatakan oleh para ulama kita, ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, tapi sifatnya kadang kala, dan ini diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga Imam Malik. Ini dipraktikkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, rakaat ketiga salat maghrib, tapi kadang-kadang setelah surat Al-Fatihah hanya satu ayat saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah. Baik, pertama, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja akhlak kepada Rasul, tapi akhlak kita kepada orang tua. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, ya, maka di sana dikatakan inna fulan ibn fulan shalla alaihi, ya, Allahumma shalli ala fulan ibn fulan, ya, sesungguhnya si fulan bin fulan bersalawat. Maka di sini dikatakan ketika orang bersalawat kepada Nabi SAW, dia itu berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Allah akan sebut dia dan orang tuanya. Satu. Yang kedua, akhlak yang paling mulia tidak ada selain dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena ini akhlak yang paling tinggi. Maka ketika Nabi menyebut tentang iman, cabang-cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan yang mengganggu dari jalan, itu akhlak juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gobar. La ilaha illallah. Ada enggak yang besar perutnya masuk surga? Nah, kan tadi kita sebut bukan ngelihat perut. Tapi ingat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atwalun nasi ju'an yaumal qiyamati aktsaruhum syab'an fid dunya. Yang paling lama laparnya hari kiamat, yang paling kenyang di dunia. Halo. Apalagi? Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Ini dulu Hamdan. Baik. Abul Aliyah sebagaimana dibawa Imam Al-Bukhari dalam sahihnya
ketika menafsirkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salawat dari Allah maknahu ats-tsana fil mala'il a'la. Allah puji dia di hadapan para malaikat. Ini dia kalau Allah yang bersalawat. Tapi kalau makhluk yang bersalawat berarti bermakna ad-du'a. Kita memintakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Lanjut Abu. Nah, kalau kita cinta, kalau dia tidak cinta. Loh, apa ini Abu? Kalau dia cinta, dia tidak cinta. Apa kenana? Atau semangat atau kebaikan kita laku ikhlas. Ya bagaimana nanti jaminan? Coba dulu Abu. Dia yang kerumun Abu nih ulangin. Cinta kita takut. Yuk. Cinta kita kepada Allah, kita takut dengan. Oh, kita takut kepada Allah iya. Cinta juga iya. Terus berharap juga iya. Ya, kita gali kebaikan. Terus Nah, kebaikan ini apakah dia nanti di akhirat surga kira-kira? baik. Apakah dapat surga apa enggak kira-kira katanya. Ingat, orang beriman mengumpulkan 3 ya. 1, dia cinta. 2, dia berharap. 3, dia khawatir. Inilah dia al-mu'minul muwahhid, yang beriman dan bertauhid. Dan itu sifat para nabi. Allah Azza wa Jalla sebutkan, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka segera berbuat baik, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka beribadah kepada kami, berdoa penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Harus 3 ini Abu. Cinta saja enggak bisa, berharap saja dia bisa, takut saja tidak bisa. Jelas Abu? Lanjut dulu. La ilallah. Kalau berdasarkan dalil dan Islam ini. Ya bagaimana dalilnya ini Ustaz? Mohon Abu, dalil ini qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disepakati oleh para ulama 4. Quran, hadis, ijma' wal qiyas. Ya, kalau tidak ada dalil berarti apa? Sebagaimana kata para ulama kita, man takallama bi ghairi dalil fambidan kalama. Yang berbicara tanpa dalil maka buang perkataannya. Jelas Abu? Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah salat dalam tasyahud awal, tasyahud akhir sama dengan juga salawatnya? Sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jangan dibedakan. Tasyahud awal lengkap sampai innaka hamidum majid. Tasyahud kedua juga sama. Bedanya awal dengan terakhir itu, yang di awal tidak ada perlindungan dari yang 4, yang terakhir baru perlindungan dari yang 4. Nah, siapa membedakan? Dia butuh dalil kata para ulama kita. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Tafadhal. Baik. Ini lagi ngetren ini. Ya, adab lebih tinggi daripada ilmu. Bagaimana mau beradab kalau nggak punya ilmu? Bagaimana punya adab kalau nggak punya ilmu? Kenapa? Karena adab itu perlu dipelajari. Maka lihat apa dikatakan oleh para ulama kita. Ya, dulu kana nas ya
yata'allamunal hadi kama yata'allamunal ilm. Dulu mereka belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi tidak bisa tumpang tindih, harus sejalan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini terakhir para jamaah. Bagaimana jika istri mengangkat suara di hadapan suami karena tidak sesuai dengan keinginannya? Enggak boleh. Tidak boleh mengangkat suara di hadapan suami. Istri harus sabar. Dan suami pun harus pengertian. Maka ingat, innama huwa jannatuki wa naruki. Wahai para istri, suamimu itu surga atau nerakamu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada? Baik. Baik. Para hadirin